Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari Bapak Ibu, kita ikuti terus membaca Alkitab kita. Kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan di dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Pada saat ini kita masuk dalam episode 21 Februari. Tapi sebelumnya saya undang kita mari berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami boleh kembali menikmati hari yang baru. Kami rindu tuntunan firman-Mu bersama dengan kami. Kami rindu Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, sehingga hari ini kami boleh berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, tema bagi kita meresponi firman-Nya, meresponi firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam kitab Injil Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lewat pembacaan Alkitab kita pagi hari ini, Yesus menjelaskan kepada kita bagaimana manusia, bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan meresponi firman-Nya. Yesus menjelaskan kepada kita lewat ilmu pertanian, saudara. Ya. Di mana saudaraku, selain mutu benih yang baik, kesuburan tanah juga menentukan tumbuh tidaknya benih itu. Kesuburan tanah juga turut berpengaruh. Dan juga saudaraku, faktor lingkungan juga mempengaruhinya. Bagaimana lingkungannya, saudara? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang menjadi renungan bagi kita hari ini, bagaimana kita merespon firman-Nya. Bagaimana kita meresponi firman-Nya? Yesus membagi 4 kategori di sana. Saya tidak tahu kita di kategori yang mana, saudaraku ya. Tapi saya rindukan kita adalah masuk dalam kategori di tanah yang subur. Amin. Yang pertama saudaraku, ibarat benih yang ditabur di pinggir jalan. Nah ini saudaraku, bagaimana firman Tuhan itu ditaburkan, burung-burung langsung memakannya sampai habis. Baru saja firman Tuhan ditaburkan saudaraku, tapi saudara kita tidak meresponi dengan baik. Akhirnya apa? Iblis segera mengambilnya. Kita hanya ingat saudaraku, wih pendeta itu lucu ya kalau berkhotbah. Saya senang mendengarnya. Terus kalau orang tanya, khotbahnya apa? Apa ya? Lupa saudara. Ibarat benih yang ditabur di pinggir jalan. Kategori yang kedua saudaraku, ibarat benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Apa ini saudaraku? Ibarat benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Benih itu segera tumbuh. Tetapi setelah sinar matahari terbit, dia kena panas, langsung layu saudara. Artinya apa saudaraku? Orang yang mendengar firman Tuhan, mereka senang, mereka menerima dengan gembira. Tapi karena dia tidak berakar saudaraku, dia hanya bisa bertahan sebentar saja. Dia hanya bertahan sebentar saja saudaraku, besok sudah lupa. Ada lagi saudara kategori yang ketiga, dikatakan ibarat benih yang ditabur di semak duri. Ya, benih ini memang tumbuh saudara. Dia mengeluarkan daun saudaraku. Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia memang bersuka cita, saudara. Tetapi saudara, tidak lama kemudian dia dihimpit oleh kekhawatiran. Dihimpit oleh keinginan-keinginan tipu daya kekayaan. Sehingga apa? Firman itu tidak menghasilkan buah. Firman Tuhan itu tidak berdampak. Ya, saudara. Dan ada kategori yang keempat, dikatakan saudaraku, ibarat benih yang ditabur di tanah yang subur. Nah ini saudaraku, ibarat benih yang ditanam di tanah yang subur. Ibarat benih yang baik ini saudaraku, mutu yang baik ini ditaburkan di tanah yang subur. Maka apa yang terjadi saudaraku? Dia akan berbuah.
Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat, saudara. Lewat renungan kita pagi hari ini, saudaraku, saya menyampaikan 3 poin. Yang pertama, saudaraku, semua kita punya kesempatan atau semua kita punya anugerah yang sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, setiap kita mau di desa, mau di kota, mau di laut, mau di udara, semua kita punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang teknologi sudah canggih, saudara. Setiap kita bisa punya kesempatan, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita, saudara. Semua kita punya kesempatan yang sama. Ini poinnya, saudaraku, yang pertama. Mari, saudaraku, kesempatan ini kita pergunakan dengan baik. Mari jangan sia-siakan, saudaraku. Karena apa? Ada nanti saatnya, saudara. Dalam kitab Amos dikatakan, ada saatnya orang mencari firman Tuhan, mereka tidak akan menemukannya lagi, saudara. Ada saatnya itu akan terjadi. Kalau hari ini kita masih punya kesempatan yang sama untuk setiap kita, mari, saudaraku, kita meresponi dengan baik. Amin. Yang kedua, saudaraku, ketika kita merespon dengan baik firman Tuhan yang kita dengarkan, ini akan melahirkan dampak yang baik dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak saudara dia menggebu-gebu menyebut Tuhan, tidak usah khawatir, saudara. Aduh, saya takut anak-anak saya ini menggebu-gebu dalam Tuhan. Tidak apa-apa, saudara. Itu bagus, saudara. Harus kita dukung. Amin. Ketika kita merespon firman Tuhan dengan baik, saudara, akan melahirkan dampak yang baik. Justru, saudaraku, anak-anak kita dukung mereka di dalam Tuhan. Karena apa? Dunia ini akan menawarkan hal-hal yang tidak karuan, saudara. Hanya firman Tuhan yang bisa menjagai mereka. Kita sangat terbatas. Tapi firman-Nya akan hidup dalam hidupnya. Dan firman Tuhan itu akan mengarahkan dia ke jalan yang baik. Amin, saudaraku. Iya. Ketika kita merespon dengan baik firman Tuhan itu melahirkan dampak yang sangat baik. Bukan hanya kepada kita, kepada keturunan kita, kepada keluarga kita, ke lingkungan kita, bahkan ke gereja kita, saudaraku. Mari kita respon dengan baik. Yang ketiga, saudaraku, firman Tuhan yang kita dengar, jangan kita biarkan dihimpit oleh kekhawatiran. Artinya apa, saudara? Kita juga harus mempertahankan iman kita. Tantangannya pasti ada, saudaraku. Goncangannya pasti ada. Tipu daya kekayaan mungkin juga akan mempengaruhi kita, saudara. Kekhawatiran-kekhawatiran kita juga akan menguji bagaimana kita berpegang kepada keyakinan kita. Tapi kita harus berjuang. Kita harus pertahankan iman kita. Kita harus tetap berkata, sekalipun pikiran kadang mengacaukan, saudara. Tapi hati kita ini tetap kita pilih, saudara. Tapi hati saya berkata beda. Hati saya berkata, saya pasti ditolong oleh Tuhan. Saudara pasti ditolong Tuhan. Responilah firman-Nya dengan baik. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk renungan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Roh Kudus memberkati kita. Firman-Nya menuntun kita. Haleluya.